Sahabat Shalom, kali ini kita belajar etimologi kembali atau asal-usul kata. Kali ini seperti di gambar di belakang saya, kita membahas baju. Jadi baju Tionghoa atau bajunya bangsa turunan Cina di Indonesia. Jadi di dalam sejarahnya pada masa Hindia Belanda atau masa penjajahan Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa bersama dengan Arab, jadi etnis selain Belanda gitu ya, memiliki privilege di atas pribumi atau bumi putra. Jadi mereka warga kelas 2 lah istilahnya. Jadi istilahnya warga asing kelas 2. Jadi warga pertama adalah Belanda, etnis Belanda atau etnis Eropa. Warga kelas 2 adalah etnis asing, imigran atau pendatang asing selain Eropa, misalnya Arab dan Cina. Kemudian yang level paling bawah, ini level paling tidak enak, itu etnis Nusantara, dimanapun di seluruh Nusantara di bawah Belanda. Secara khusus di Jawa, ya di Jawa berarti ya orang-orang Jawa. Ya, kemudian dari situ ada perbedaan berpakaian, jadi orang Belanda ya pakaian Eropa, kemudian orang-orang peranakan Tionghoa ya pakai pakaiannya gitu ya. Tapi secara umum pakaian yang mereka pakai di Nusantara waktu itu tidak selengkap, tidak setebal gitu ya kalau yang asli dari Cina gitu ya. Karena kalau asli Cina itu kan banyak lapisan gitu, dan biasanya indah-indah gitu ya, banyak ornamen, banyak hiasan gitu. Nah, sedangkan warga Tionghoa di Indonesia karena mereka imigran, selain karena masalah keuangan misalnya, mereka berdagang, tapi juga banyak yang merupakan pelarian, jadi pedagang dan pelarian. Nah, karena situasi atau kondisi itu nampaknya mereka tidak bisa memakai pakaian selengkap gitu ya, selengkap di Cina gitu, karena di sini tropis. Nah, jadi ada banyak yang lapisan yang dicopot gitu ya. Dan juga mulai ada akulturasi dengan budaya lokal gitu. Jadi pada masa Hindia Belanda mereka awalnya tidak boleh pakai pakaian Eropa. Jadi etnis Tionghoa tidak boleh pakai pakaian Eropa. Namun mulai kira-kira abad ke-20 itu mulai ada perubahan gitu. Jadi sebagian warga terjadi perubahan budaya di mana orang Belanda mengizinkan orang selain Belanda, orang selain Eropa memakai pakaian Eropa. Pada akhirnya orang-orang Tionghoa sendiri mulai meniru budaya Eropa, memakai pakaian Eropa, sedangkan pakaian mereka sendiri yang asli warisan leluhurnya ditinggalkan. Sementara warga yang campuran, misalnya peranakan Tionghoa, sebagian masih melestarikan. Nah, dilestarikan termasuk pada akhirnya dilestarikan oleh orang-orang yang pribumi gitu. Jadi pakaian Tionghoa yang mereka adaptasi atau adopsi atau akulturasi, mulai ada perubahan-perubahan, mulai ada campuran-campuran etnis ya, dengan Jawa atau etnis lokal di Nusantara. Jadi misalnya kancing yang atas ini ya, di atas kepala saya ini kan ada pitanya ya, ada pita-pita. Nah, itu mulai dirubah gitu ya, tapi bentuk dasarnya masih sama. Itu mari kita lihat beberapa artikel yang saya temukan tentang baju Tionghoa atau istilah lainnya baju koko ya, baju kakak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, di sini saya mengumpulkan ya beberapa sumber. Jadi sini dari istilah dulu ya. Jadi istilah koko itu berasal dari ini ya, engkoh. Nah, jadi dari kata engkoh dan koh ini jadi
panggilan yang generik ya, umum ya. Jadi untuk awalnya untuk etnis Tionghoa pria, dari bahasa Hokkien ini ya. Di sini dijelaskan dari bahasa Hokkien atau Hakka, kakak lelaki. Jadi kakak lelaki. Kemudian di Betawi juga diakulturasi gitu, jadi engkoh gitu. Nah di Betawi jadi engkoh. Jadi ada sinetron Betawi nyebutnya engkoh gitu. Kemudian di Glodok itu juga ada pecinan. Nah itu engkoh Glodok. Kemudian dalam bahasa Indonesia jadi ada perubahan ya, namanya akulturasi ya. Jadi yang awalnya untuk khusus Tionghoa pada akhirnya sekarang tidak selalu ya. Jadi mulai ada beberapa yang menggunakan juga selain orang Tionghoa. Gitu. Oke. Nah di sini perempuan yang jatuh cinta memanggil pasangannya kokoh atau akoh. Nah, ya kakak itu tadi ya. Kakang, mas, nah, di Jawa mas. Ini beberapa contoh baju koko. Nah ini sudah ada akulturasi banyak. Nah ini dari bahasa Cina sederhana yang Hokkien tadi. Ya Hokkien dan Mandarin beda ini aja ya, mungkin beda pengucapan ya. Kekeh. Ya, kayak kalau nggak salah ini, oh ya kekeh, cici, cece. Cici atau cece. Nah ini saya kutip dari beberapa ini sumber sejarawan maksudnya, dari Kompas. Kemudian sejarawan C.C. Rizal bilang baju koko dari Tukim ini yang gambar atas tadi ya, mana tadi Tukim. Nah kayak gini yang saya lingkar ini ya. Nah, itu Kim ini. Kemudian mulanya baju pakaian sehari-hari via Tionghoa. Terus baju itu dipadukan dengan celana semata kaki atau komprang. Jadi celana panjang tapi nggak panjang banget. Kalau orang Eropa biasanya kan sampai bawah gitu ya. Kalau orang Cina itu cuma sampai mata kaki, jadi biar bebas. Mungkin karena bebas bergerak atau karena lumpur misalnya, jadi mata kakinya nggak kelihatan. Nah ini kalau yang komprang ini kan agak tinggi, jadi kayak tanggung ya, celana panjang tapi tanggung gitu. Kalau Betawi disebut tikim. Nah terus menurut Perhimpunan Tionghoa, nah ini baju tukim dan celana kompreng atau komprang ditinggalkan. Jadi awal abad 20 pria Cina diperbolehkan menggunakan pakaian Belanda. Jadi awal abad ke-20 etnis Tionghoa mulai menggantikan pakaian leluhurnya, baju koko dan celana komprang, dengan pakaian Eropa gitu ya, pakaian Belanda atau pakaian Eropa. Nah ini menarik ini, jadi di kalangan Betawi sendiri mereka tidak memakai baju tersebut lagi, hanya sebagian kelas menengah ke bawah yang masih memakai busana. Jadi warga Tionghoa atau Cina di awal abad 20 boleh menggunakan pakaian Belanda, maka sejak itu orang-orang Cina yang punya uang tentunya ya membeli pakaian Belanda. Jadi mereka lebih banyak pakai pakaian Belanda, pakaian Eropa. Sedangkan orang-orang Tionghoa yang ini menengah kelas menengah ke bawah nampaknya sejak dulu kesulitan memakai pakaian Belanda karena harus beli kan, berarti harus beli, dan tentu itu harganya tidak murah, mestinya tidak semurah pakaian lokal ya. Kemudian ketika orang Tionghoa sudah merdeka, jadi dari aturan itu ya, nah itu pakai model sepatu pantofel. Nah gitu, terus akhirnya diadaptasi oleh yang lain. Kemudian versi lain dari Jawa. Oke itu ya, jadi kita dari sisi nama saja koko ini kan ya kakak ya, kakak gitu. Jadi kalau ada yang bertanya dari mana
nama koko ya dari Mandarin atau Hokkien ya. Di sini dari Google juga pakaian Cina sederhana alfabet sederhana Cina juga keke ya. Keke koko ini kita fokus ke konsonan bukan ke bunyi. Keke koko cici ya. Kakak perempuan biasanya cici ci. Nah, koko ako panggilan kesayangan. Oke, demikian dari temuan saya. Jika ada pendapat atau data lain yang lebih valid, silakan komentar di komen bawah, bisa menjadi update juga dari informasi yang saya dapatkan. Semoga bisa menambah wawasan. Tuhan hidup bersama kita. Amin.